ya dengan Ibu Mira ya? Iya Bu. Baik Bu Evi ya, sebelum kita memulai coaching, pertama saya akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian pada coaching kita ya, yaitu nanti sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Yang pertama, nanti yang akan saya amati ya Bu ya, itu dia ada apakah nanti coachingnya sesuai dengan ayat kita atau belum. Yang kedua nanti bagaimana cara Ibu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan yang ketiga, bagaimana nanti respon atau tanggapan dari coaching terhadap pertanyaan Ibu Evi. Bu Evi nanti jangan lupa dengan visi coaching ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selanjutnya saya akan menanyakan beberapa hal ya Bu Evi ya. Baik, untuk pertanyaan pertama Bu ya, kira-kira apa sih Bu kompetensi yang akan dikembangkan pada kegiatan coaching kita kali ini? Ya Bu, pada coaching kali ini saya akan mengembangkan potensi saya, yaitu kehadiran penuh saat coaching terjadi, dan saya kompetensi dalam mendengarkan aktif dan bagaimana cara saya membuat pertanyaan berbobot Bu. Baik Bu Evi ya, dari ketiga kompetensi tadi, kira-kira yang mana sih yang ini Ibu kembangkan secara spesifik? Saya ingin mengembangkan secara spesifik itu cara saya membuat pertanyaan berbobot dengan saya mendengar aktif. Itu berarti pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif ya. Baik Ibu Evi, yang untuk pertanyaan terakhir ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan itu dalam proses coaching kita kali ini? Saya ingin ketika coaching ini terjadi, coaching saya menemukan solusi dari permasalahannya dan dia bisa menemukan langkah-langkah untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi pada dirinya. Seperti tadi Bu Evi ya, untuk proses perannya atau sudah sampai di sini Bu ya, Ibu silakan nanti melakukan coaching dengan coachingnya. Sampai bertemu nanti di pelaksanaan coachingnya ya Bu ya. Terima kasih Bu Evi. Betul ya, katanya ada sesuatu yang bisa dibantu saya. Itu berarti saya sedang ada masalah yang mengajar kepada saya. Kan kesimpannya dari tadi baru aja. Saya lagi bingung nih. Komunikasi mengajar bersama saya itu tidak berjalan.
sejawat itu untuk mau menjadi pematerinya, jadi mereka merasa memiliki gitu Bu. Jadi jadwal itu dibuat bersama. Oh iya, berarti usaha ibu untuk membuat telepon 7 itu, ibu akan membuat jadwal di mana rekan sejawat itu menjadi pemateri, artinya supaya mereka merasa ini adalah dari saya juga gitu ya, atau kajian. Iya bagus. Jadi untuk mencapai ini orang atau siapa yang akan ibu yang akan ibu minta bantuan lagi? Baik, berarti mungkin saya akan membutuhkan bantuan dari kepala sekolah. Tentu kepala sekolah kami adalah guru penggerak, Bu ya. Jadi mungkin alhamdulillah mudah-mudahan sudah ini ya dengan kita pada sekolah komisi. Kemudian juga saya membutuhkan bantuan dari pengawas dan juga rekan-rekan yang sedang mengikuti program calon guru penggerak maupun yang sudah alumni guru penggerak. Sekian banyak rencana ataupun gagasan ibu untuk melakukan komunikasi agar lebih tadi. Cara mana yang lebih ibu anggap lebih baik dan lebih memungkinkan untuk mencapai nilai 7 atau 8 tadi ibu? Baik Bu Esti, yang paling mudah dan dekat yang boleh saya lakukan untuk mencapai tidak terlalu tadi adalah dengan membuat jadwal dan mengaktifkan teman-teman akan sejawat dari teman-teman. Iya, itu dan kalau bekerja dengan pemilihan ibu sebagai rekan kerja sebagai pemateri ataupun membuat jadwal agar lebih efektif lagi, kapan itu akan terrealisasi Bu? Baik, berarti saya akan merencanakan mulai saat ini akan saya realisasikan beberapa ini. Pertama, saya akan dulu mengenal di kondisi yang hanya saya akan buat jadwal dan saya akan minta di hari itu siapa yang bersedia untuk menjadi materi untuk satu-satu selanjutnya. Ya, saya sedang mendengar solusi yang ibu sampaikan dan kira-kira Bu di dalam kesempatan ini dari kesempatan kita ini Bu, apa kesimpulan yang ibu dapatkan untuk masalah ini? Baik, berarti dari percakapan kita ini terima kasih berarti ya saya akhirnya sudah menemukan solusi dan sudah mengingatkan saya untuk bergerak untuk mengembangkan melaksanakan mengaktifkan komunitas saya. Saya akan membuat jadwal dalam waktu dekat ini, kemudian di hari Sabtu saya akan minta teman-teman untuk meminta mereka berpartisipasi dalam komunitas saya. Saya pun berharap Bu, semoga rencana ibu ini berjalan dengan baik dan saya juga ingin mendengar ini akan berjalan dengan semestinya. Udah ya Bu, kita sudahi kata-kata ini, semoga bermanfaat buat ibu dan sebelumnya Bu saya mau nanya dulu, bagaimana cara ibu dengan adanya coaching ini pada hari ini? Alhamdulillah, terima kasih Bu Esti. Perasaan saya sangat senang saya mendapatkan solusi yang terbaik dari percakapan kita ini yang tadinya saya murung tadi dan seperti tidak ada solusi, alhamdulillah saya sudah mendapatkan. Oke, Bu Mira, hari ini cukup coaching kita dan saya berharap apabila nanti menemukan masalah lagi, ibu bisa menghubungi saya. Dan kita sudahi ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik ya Bu Edi. Tadi kita sudah melakukan coaching ya, tadi antara ibu dengan Ibu Mira ya, ibu sebagai coach dan Ibu Mira sebagai coachingnya gitu. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Bu terkait dengan kegiatan coaching kita tadi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan di coaching kali ini? melakukan coaching hari ini dengan sesuai dengan alur cerita, di mana saya menanyakan tujuan identifikasinya dan rencana aksinya dan tanggung jawab setelah
permasalahan dan menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Wah, luar biasa sekali Bu Evi ya. Apa yang Ibu jelaskan sendiri dari Ibu itu sesuai dengan apa yang saya amati tadi Bu ya. Alhamdulillah. Ketika proses coaching tadi, memang saya nanya Ibu sudah dengan baik itu melakukan coaching dengan Ibu Mira sebagai coaching. Yang dimana tadi sudah sesuai dengan alur kita, Ibu juga bisa menggali potensi dari coaching sehingga ia bisa menemukan solusi-solusi yang ada dari permasalahannya seperti itu. Selain itu juga tadi ini Bu ya, coachingnya sudah sesuai dengan prinsip coach. Nah, luar biasa Bu ya. Baik Bu, itu selanjutnya saya akan menanyakan untuk pertanyaan terakhir kita ya. Sebelum kita tutup, kira-kira Bu, apa sih tindak lanjut yang akan Ibu lakukan? Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi? Di coaching ini saya ingin mengembangkan lebih dalam lagi untuk memahami bagaimana proses tirta itu terjadi Bu, agar melakukan coaching ke depannya agar lebih baik lagi Bu. Nah, baik Bu Evi ya. Demikian observasi kita kali ini, semoga bermanfaat. Saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu ya. Hari ini kita akan melakukan coaching Bu ya. Nah, sebagai langkah awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya Bu Eva ya. Yang pertama kita diskusikan dulu tentang rubrik penilaian. Nah, penilaian coaching hari ini yang akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sesuai dengan alur tirta atau belum. Nah, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon pertanyaan yang diberikan. Kemudian jangan lupa sesuai dengan prinsip coaching ya Bu ya, di antaranya yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya ajukan kepada Ibu ya Bu, kira-kira Bu, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Baik Bu Mira, adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama itu presence atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Bu Eva, jadi ini pertanyaan kedua ya Bu ya, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Baik Bu Mira, secara spesifik saya ingin mengembangkan kompetensi yang pertama itu dia mendengarkan aktif, yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian yang terakhir, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu capai dalam proses coaching ini Bu? Iya. Saya berharap Bu nanti bisa membantu coaching saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang saya punya, serta juga bisa membantu coaching saya untuk menemukan langkah-langkah dari solusi permasalahan yang ada pada diri. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Eva. Demikian dulu ya Bu Eva pra observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coaching Ibu. Baik, terima kasih Bu Mira.
penyebabnya dari dia tidak hadir? Setelah saya selesai ibu kenapa dia hadir, yang saya tanyakan dari temannya, ternyata dia mempunyai kegiatan di pagi hari ibu. Kalau seperti itu, apakah ibu sudah pernah bu mungkin bertanya langsung kepada temannya mengapa dia ada kegiatan di pagi hari? Kalau bertanya langsung, saya pasti belum pernah. Oh, belum pernah ya. Menurut Bu Esti, apa sih yang bisa ibu lakukan agar anak ini dia mau untuk terus hadir di sekolah? Saya punya rencana untuk hadir ke rumahnya, datang ke rumahnya, ingin bertanya langsung kepada dia dan orang tuanya kenapa anak saya ini tidak datang ke sekolah. Berarti ibu mau berkolaborasi dengan orang tua ya. Ini menurut Bu Esti ya, dari tingkat ketidakhadirannya ini kalau kita buat skala dari level 1 sampai 10, kira-kira masalah ibu ini ada pada level berapa? Karena kalau 5 ya, Bu, ya, karena dia tidak hadir itu kan banyak materi yang tertinggal ya, Bu, ya, dan banyak juga informasi yang dia tidak dapatkan dari sekolah, sehingga ibadahnya itu belum mumpuni, apalagi dia sekarang sudah di kelas 8, Bu. Baik ya, tadi kan saya bisa menarik masalah dia gitu ya. Di level 5, karena tadi dia kan dari pertindak pelajaran, dia juga kerja kurang juga informasi dan dia kurang untuk menyampaikan kemampuannya untuk lebih mumpuni lagi gitu ya. Menurut Esti, apa sih yang bisa ibu lakukan gitu Bu ya, untuk bisa melakukan perubahan agar level ibu ini yang ketiga tadi level 5 bisa meningkat ke level berapa? Lebih ingin ke level berapa ya berubahnya? Saya berharap kehadirannya itu sampai ke level 8, Bu, ataupun 9, karena dengan dia hadir, saya berpikir dia pasti akan lebih pintar dan dia akan lebih semangat lagi untuk bersekolah gitu, Bu, untuk menggali potensi yang ada pada dirinya gitu, Bu. Baik, ibu ingin meningkatkan level ketidakhadiran tadi pada level 8 gitu ya, agar dia lebih baik lagi gitu. Jadi baik, berarti apa sih yang akan ibu lakukan gitu ya untuk meningkatkan dari level 5 tadi ke level 8? Saya akan menanyakan langsung ke orang tuanya sebenarnya apa yang dilakukannya di pagi hari sehingga dia tidak bisa hadir ke sekolah. Berarti dari berkolaborasi gitu ya dengan orang tuanya sehingga mendapatkan penjelasan secara langsung gitu ya. Selain itu apakah Bu Esti punya opsi lain Bu terkait untuk menyelesaikan masalah tadi Bu selain dari kolaborasi dengan orang tua? Ini ya, Bu, ya, saya punya rencana untuk menghadirkan walinya, Bu. Kemungkinan karena sebelumnya saya itu pernah menganalisa tentang background-nya. Sebelumnya dia itu termasuk siswa yang mempunyai kedokteran, Bu. Apakah dengan saya menghadirkan walinya yang utamanya, dia itu lebih termotivasi untuk hadir ke sekolah? Karena kan menurut keterangan dari teman tadi dia tuh punya kegiatan pagi, apakah dia mencari nafkah atau dia memang tidak mau ke sekolah atau apa gitu. Baik Bu Esti, berarti Ibu ingin mencari tahu lagi ya dari wali anak karena sebetulnya karena dia punya parent ya, mungkin bertanya kepada walinya Ibu bisa lebih lagi untuk menyelesaikan masalah ini. Selain itu tadi, selain berkolaborasi dengan orang tua, dengan wali, apakah Ibu punya alternatif lain Bu? Ini kan Bu, saya kan wali kota. Saya bekerja sama dengan ketingkat yang lebih tinggi yaitu kepada guru BK, Bu. Dan tanggung jawab saya untuk melakukan masalah ini. Baik, dan samping Ibu akan berkolaborasi dengan guru BK dan rekan sejawat Ibu ya gitu ya. Baik, Bu kan tadi sudah ada ini ya, ada beberapa opsi. Yang pertama tadi Ibu kolaborasi dengan orang tua, yang kedua berkolaborasi dengan wali ya, wali si anak. Yang ketiga Ibu akan berkolaborasi dengan guru BK dan rekan sejawat. Kira-kira dalam waktu dekat ini
yaitu dari masa pendidikan ini agar saya bisa mendatangi ataupun berkunjung ke rumahnya Bu. Itu sangat berarti buat saya Bu. Iya. Alhamdulillah baik ya, semoga masalah ini tadinya bisa segera teratasi dan semoga si anak tadi lebih baik lagi ke depannya. Mungkin lain kali waktu ada masalah gitu, jadi masalah atau saling ada masalah, kita bisa sharing lagi juga dengan ngobrol gitu ya. Baik ya, terima kasih Bu Eva. Mengenai ini dan seluruh waktu Ibu untuk membantu saya membuka masalah ini, saya ucapkan Bu semoga bisa selalu dan kita bisa bersama Ibu. Amin. Kembali kasih Bu Eva ya. Baik, saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sudah melakukan, ibu sudah melakukan coaching dengan Mbak Eki dan saya sudah mengamatinya Bu ya. Nah, sebelum penutupan ya Bu Eva ya, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat penutupan coaching terkait indikator pencapaian yang ingin Ibu capai hari ini? Baik, Mira ya, kompetensi yang sudah saya lakukan, tadi saya sudah melakukan coaching dengan alkitab ya, kita kasih penyelidikan dan tujuannya, identifikasi, presentasi dan tanggung jawab. Saya juga sudah melakukan prinsip coaching, itu yang pertama pemikiran, yang kedua konsentrasi kreatif, dan ketiga menggali potensi dari coaching. Selanjutnya saya juga sudah melakukan tadi tiga inti dari coaching. Yang pertama yaitu adalah rajin secara umum, yang kedua mendengarkan secara aktif, juga mengajukan pertanyaan berbobot kepada kita. Baik Bu Eva, izinkan saya juga menyampaikan ya, ternyata pengamatan saya juga sesuai dengan yang sudah Ibu sampaikan. Ibu juga sudah sadar dengan alat kita tadi ya, kemudian Ibu juga sudah menerapkan juga kompetensi, yaitu mendengarkan yang penuh, kemudian kehadiran penuh, mendengarkan aktif maksud saya Bu ya. Kemudian juga Ibu sudah menanyakan dengan pertanyaan yang berbobot. Kemudian juga Ibu sudah menerapkan prinsip-prinsip kemitraan, menggali potensi dan kreativitas. Pertanyaan terakhir Bu Eva ya, sebelum kita tutup, yaitu untuk tindak lanjutnya Bu Eva. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan untuk kedepannya Bu Eva? Untuk kedepannya saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan ya. Dengan itu saya ingin menemukan kata kunci sehingga saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot yang bisa menggali potensi dan coaching. Baik Bu Eva, mudah-mudahan Bu Eva depannya lebih baik lagi ya. Kemudian sampai di sini dulu observasi saya tentang coaching ini. Semoga bermanfaat ke depannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah baik hari ini ya Bu Mira ya. Alhamdulillah. Oke Bu, hari ini kita akan melakukan coaching ya Bu ya. Tetapi untuk pertama-tama saya akan memberitahu rubrik penilaian kita, yaitu pada coaching hari ini Ibu akan saya amati apakah Ibu melakukan coaching sudah sesuai dengan alur kita atau belum, dan kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada Tuci, dan bagaimana Tuci merespon atau menanggapi pertanyaan berbobot Ibu tadi. Dan jangan lupa ya Bu, saat Ibu melakukan coaching, Ibu harus dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coachingnya. Oke? Terima kasih. Oke. Nah, pertama-tama saya menanyakan kepada Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Pada coaching hari ini saya akan berusaha untuk mengembangkan
kompetensi presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga membuat pertanyaan berbagai berarti. Oh ya, alhamdulillah, bagus. Dan kedua, kompetensi apa yang lebih spesifik yang akan Ibu inginkan pada observasi ini? Kompetensi yang spesifiknya saya ingin mengembangkan kehadiran penuh atau presence tadi dan mendengarkan aktif. Oke, yang terakhir, indikator mana yang Ibu ingin capai pada saat proses coaching Ibu? Pada proses coaching ini saya berharap dapat memberikan solusi atas permasalahan yang coaching hadapi dan menemukan langkah-langkah untuk menyelesaikan atau solusinya. Oke, terima kasih Bu Mira. Sekian dulu observasi kita. Silakan Ibu mengcoaching Ibu. Terima kasih Bu Eci. Iya, sama-sama.
strategi yang lainnya yang membuat rekan sejawat Ibu merasa lebih nyaman atau yang sudah pernah Ibu laksanakan di sebelumnya ke depan? Kalau untuk lebih nyaman, kemudian sepertinya ini yang dari luar, gitu ya. Kalau untuk kita dari luar, akan lebih apa ya, mau menyimak, ya, mau mengikuti semua kegiatannya dengan baik. Jadi Ibu berencana untuk melakukan atau mengundang teman-teman dari luar, ya. Baik Bapak, tadi Ibu sudah menyampaikan ada 3 strategi yang pertama ini, kemudian yang kedua membantu baik, kemudian yang ketiga mengundang teman-teman dari luar. Kira-kira Bapak yang mana, strategi yang mana ya yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan dalam waktu dekat gitu Bapak? Kalau untuk waktu dekat, memang saya rasa yang paling tepat adalah metode tadi. Karena kita bisa, ya kalau kita dengan mudah kita buat, maka ketemu dengan itu lebih mudah. Berarti yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan dalam waktu dekat ini adalah metode Bu ya. Kalau gitu Bu Eva, kira-kira apa dan siapa yang mungkin dibutuhkan dukungannya untuk segera dapat melaksanakan metode ini Bu Eva? Saya rasa karena kepala sekolah ya, kan kita sampai sebulan, kita melaksanakan kok tanpa izinnya jadi agak minta waktu saya setelah gitu kan. Selanjutnya saya butuh juga bantuan dari masyarakat, kan menggunakan seperti toko, mungkin juga membutuhkan kertas dan lain-lain. Berarti dukungan yang diharapkan ya yang dapat supaya melakukan proses metode ini dalam waktu dekat adalah dukungan kepala sekolah dan juga bagian masalahnya Bu Eva ya. Baik Bu Eva, kira-kira kapan Ibu akan segera melaksanakan rencana strategi yang Ibu rencanakan ini? Untuk metode juga saya akan melakukannya sekitar antara saya menunggu kegiatan saya bisa baca Ya, bagus sekali Bu ya, mudah-mudahan dapat terlaksana dengan baik, kemudian dapat dilaksanakan sesuai dengan yang sudah dijadwalkan. Kemudian kira-kira apa hambatannya kira-kira Bu? Kan biasanya yang kita itu sudah kita lakukan di pelaksanaan baik. Kira-kira apa ya hambatan yang dimungkinkan? untuk hambatan saya rasa mungkin ini nggak dua yang bentrok ya antara saya bentrok dengan orang saya mentori kan memang harus apa ya semaksimal mungkin bisa menyesuaikannya atau nanti hambatan lainnya mungkin dia kemauannya mungkin ya di antisipasinya karena masih belum ada apa belum banyak kalau ada tapi belum banyak. Baik Bu Eva, berarti hambatannya itu mungkin dari segi jadwal dan kemauan teman-teman ya. Berarti Bu Eva, kira-kira apa yang dapat Ibu lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? Untuk mengatasi hambatan saya akan meminta bantuan kepada para senior saya, terutama yang GP ya, yang GP kan mungkin kan kalau mereka yang apa ya sebagai fasilitator atau memfasilitasi kami rekan itu kan lebih mau kan karena dia ada unsur kepercayaannya, ini orang yang sudah bisa. Baik Bu Eva, bagus sekali ya yang sudah direncanakan mudah-mudahan dapat terlaksana dengan baik. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang dapat Ibu sampaikan Bu Eva? Saya senang gembira ya karena dari saya dengan gembira saya bisa menemukan solusi sendiri ya dengan para gembira dan memberikan pertanyaan yang terbuka untuk membuka pikiran solusi saya dan saya bisa menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ini. Baik Bu Eva, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Jika ada permasalahan
melakukan coach dengan Ibu Eva. Sebelumnya ada yang beberapa akan saya tanyakan. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan saat Ibu melakukan coach terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan di coach ini? Baik Bu Evi, dalam coaching tadi saya sudah melakukan alutika, yaitu yang pertama saya sudah menanyakan tujuan, kemudian sudah mengidentifikasi masalahnya, kemudian saya sudah menanyakan kepada Bu Eva memberikan aksinya, kemudian tanggung jawabnya, dan kemudian saya juga tadi sudah berusaha untuk menjadi pendengar yang baik, berusaha untuk menghadirkan kehadiran penuh atau presence. Kemudian saya sudah coba untuk menerapkan kemitraan, kemudian kreativitas, dan juga menggali potensi. Alhamdulillah ya Bu ya. Jadi pertemuan Ibu dengan Ibu Eva sebagai coach sudah maksimal ya Bu ya. Dan sebelum pertanyaan ini berakhir, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu gali, yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil ataupun coaching yang barusan saja Ibu lakukan? Saya ingin sekali mengembangkan kompetensi, yaitu memahami lebih dalam lagi tentang alutika ini supaya saya dapat mengembangkan bagaimana identifikasi masalah sebelumnya itu menentukan tujuan, kemudian Kira-kira untuk observasi hari ini sekian dulu, dan semoga observasi ini coaching ini bermanfaat kita semua, dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.